Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa mulai Januari 2025, alur distribusi pupuk bersubsidi akan dipangkas secara signifikan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pupuk dapat diterima lebih cepat dan tepat sasaran oleh petani. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa selama ini, proses distribusi melibatkan banyak kementerian dan pemerintah daerah yang seringkali memperlambat pengiriman pupuk ke petani. Perubahan dalam distribusi. Pengurangan rantai distribusi pupuk bersubsidi tidak lagi memerlukan persetujuan dari bupati atau gubernur. Kementerian Pertanian akan mengambil alih tanggung jawab ini dengan PT Pupuk Indonesia sebagai distributor langsung ke Gabungan Kelompok Tani, Gapoktan. Tujuan, dengan pemangkasan ini, diharapkan jumlah pupuk yang dapat disalurkan akan meningkat. Tahun ini, kuota pupuk bersubsidi mencapai 9,5 juta ton, tetapi hanya 4,5 juta ton yang berhasil dikirim karena prosedur yang berbelit-belit. Implementasi dan harapan. Instruksi langsung. Kementerian Pertanian akan memberikan instruksi langsung kepada Pupuk Indonesia mengenai penyaluran pupuk. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses dan mengurangi birokrasi yang ada. Regulasi baru. Pemerintah juga sedang menyiapkan peraturan baru untuk mendukung perubahan ini dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas distribusi. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan akses petani terhadap pupuk bersubsidi dan mendukung produktivitas pertanian di Indonesia. Perubahan dalam alur distribusi pupuk subsidi yang akan diterapkan mulai Januari 2025 diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap harga pupuk subsidi di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai dampak tersebut. Pengaruh terhadap harga pupuk subsidi. Penyederhanaan proses distribusi. Dengan pemangkasan birokrasi dalam distribusi, pupuk subsidi akan lebih cepat dan langsung sampai ke petani tanpa melalui banyak pihak. Hal ini dapat mengurangi biaya tambahan yang seringkali timbul akibat proses yang rumit, sehingga dapat membantu menstabilkan atau bahkan menurunkan harga pupuk di tingkat petani. Ketersediaan pupuk yang lebih baik. Pemerintah berencana untuk menambah volume pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Peningkatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan petani dengan lebih baik, sehingga mengurangi tekanan pada harga akibat kelangkaan. Mengurangi disparitas harga. Saat ini terdapat disparitas harga yang signifikan antara pupuk bersubsidi dan non-subsidi. Dengan distribusi yang lebih efisien, diharapkan harga pupuk subsidi dapat lebih terjangkau dan mengurangi insentif untuk penyelewengan atau penyimpangan distribusi yang sering terjadi. Dampak pada permintaan dan penggunaan. Penurunan atau stabilisasi harga pupuk subsidi dapat meningkatkan permintaan dari petani, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan produksi pertanian. Jika harga pupuk tetap terjangkau, petani lebih cenderung untuk menggunakan pupuk dalam jumlah yang diperlukan untuk optimalisasi hasil pertanian. Peraturan baru dan pengawasan. Dengan adanya peraturan Presiden, Perpres, baru yang direncanakan, pengawasan terhadap distribusi pupuk akan lebih ketat, sehingga diharapkan dapat mencegah penyelewengan dan memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan. Secara keseluruhan, perubahan ini diharapkan tidak hanya mempermudah akses petani terhadap pupuk subsidi tetapi juga berpotensi menstabilkan harga dan meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Pelaksanaan perubahan alur distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia yang direncanakan mulai Januari 2025 akan menghadapi berbagai tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang diharapkan muncul. Point 1. Validitas data petani. Pendataan yang akurat. Tantangan pertama adalah memastikan bahwa data rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK valid. Selama ini, terdapat masalah penggelembungan data mengenai luas lahan dan jumlah petani yang terdaftar yang dapat mempengaruhi penyaluran pupuk. Point 2. Identifikasi penerima bantuan. Kriteria penerima. Dengan skema baru, hanya petani yang memenuhi kriteria tertentu yang akan menerima pupuk subsidi, seperti petani miskin dengan lahan tidak lebih dari 2 hektar. Hal ini memerlukan metode yang efektif untuk mengidentifikasi dan mendata petani yang berhak menerima bantuan. Point 3. Keterbatasan sumber daya manusia. Minimnya penyuluh pertanian, kurangnya jumlah penyuluh pertanian di lapangan menjadi kendala dalam proses validasi dan pendataan petani. Di beberapa daerah, satu penyuluh harus menangani banyak kecamatan, sehingga menghambat efektivitas distribusi. Point 4. Distribusi dan ketersediaan pupuk. Kelangkaan dan harga fluktuatif.
Meskipun ada peningkatan alokasi pupuk, tantangan dalam distribusi tetap ada, termasuk kelangkaan pupuk di tingkat pengecer dan harga yang tidak stabil. Hal ini bisa menyebabkan kesulitan bagi petani dalam mendapatkan pupuk saat dibutuhkan. Point 5. Pengawasan dan penegakan kebijakan. Optimalisasi pengawasan. Pengawasan terhadap distribusi pupuk perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa pupuk sampai kepada petani yang berhak. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, KPPP, perlu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif. Point 6. Adaptasi terhadap perubahan kebijakan. Sosialisasi dan pembinaan. Perubahan kebijakan memerlukan sosialisasi yang baik kepada semua pihak terkait, termasuk petani dan distributor, agar mereka memahami prosedur baru dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dengan adanya tantangan-tantangan ini, keberhasilan implementasi perubahan alur distribusi pupuk bersubsidi sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, petani, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi sektor pertanian di Indonesia. PT Pupuk Indonesia berkomitmen untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi yang cepat dan tepat sasaran melalui beberapa strategi dan langkah konkret. Berikut adalah cara-cara yang akan diterapkan. Point 1. Penyederhanaan alur distribusi. Penghapusan birokrasi. Mulai Januari 2025, distribusi pupuk bersubsidi akan dilakukan langsung dari PT Pupuk Indonesia ke Gabungan Kelompok Tani, Gapoktan, tanpa melalui banyak pihak seperti pemerintah daerah atau kementerian lainnya. Ini diharapkan dapat mempercepat proses pengiriman dan mengurangi waktu tunggu. Point 2. Koordinasi yang lebih baik. Kerjasama dengan pemerintah daerah, PT Pupuk Indonesia akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua proses distribusi berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan petani. Ini termasuk penerbitan surat keputusan, SK, yang diperlukan untuk alokasi pupuk. Point 3. Pemetaan stok secara real-time. Sistem DPCS, PT Pupuk Indonesia menggunakan aplikasi Distribution Planning and Control System, DPCS, untuk memantau ketersediaan stok pupuk secara real-time dari produksi hingga kios. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengawasi distribusi dan memastikan ketersediaan pupuk di kios-kios resmi. Point 4. Program Rembuk Tani. Dialog langsung dengan petani. Melalui program Rembuk Tani, PT Pupuk Indonesia dapat mendengarkan langsung masukan dan tantangan yang dihadapi petani terkait akses pupuk. Ini membantu dalam memetakan kebutuhan lapangan secara akurat dan memberikan solusi yang tepat. Point 5. Penggunaan teknologi. Aplikasi ePubers. Aplikasi ini memungkinkan petani terdaftar untuk menebus pupuk subsidi hanya dengan menggunakan KTP di kios-kios yang ditunjuk. Ini mempermudah akses petani terhadap pupuk subsidi dan mempercepat proses penebusan. Point 6. Komitmen terhadap ketersediaan stok. Stok yang memadai. PT Pupuk Indonesia menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi yang cukup dengan target alokasi mencapai 9,5 juta ton per tahun. Mereka berupaya agar setiap musim tanam, pupuk tersedia tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan petani. Dengan langkah-langkah ini, PT Pupuk Indonesia berharap dapat meningkatkan efektivitas distribusi pupuk bersubsidi, meringankan beban produksi petani kecil, serta mendukung keberlanjutan pertanian di seluruh Indonesia.